Baik, selamat malam kepada kita semua. Selamat malam. Malam. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai topik pembahasan kita, mungkin Saudara Akse mungkin bisa pimpin kita dalam doa. Di-unmute dulu, Saudara Akse. Oh, saya yang berdoa. Oke, Saudara Akse yang berdoa. Oh ya, baik. Mari kita sama-sama menghadapkan dalam doa, berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu atas berkat tuntunan-Mu sepanjang satu hari Sabat ini ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada jam saat ini ya Tuhan kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari pada malam hari ini biarlah menjadi hikmat dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Ampuni dosa-dosa kami, dengar dan sambutlah kami, karena kami hanya datang dan beralaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Baik, pada malam hari ini pembahasan atau topik yang saya akan sampaikan kepada kita semua yang ada di Zoom ini dengan judul Firman Allah. Nah, Firman Allah. Mungkin saya mau bertanya mungkin apa yang saya tanya dulu Yuli. Apa yang Yuli ketahui tentang Firman Allah? Apa itu Firman Allah? Kasih pandangan mengenai apa itu Firman Allah. Pandangan menurut saya ya. Ya. Firman Allah itu, gimana ya? Kan pertanyaan tadi itu apa itu arti dari firman Allah? Kan kalau kita tahu, kita baca dalam Yohanes itu, pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan kita. Firman itu adalah Allah. Jadi kayak firman Allah itu kayak, gimana ya, kayak sebuah, kayak, aduh susah jelasnya. Oke, terima kasih. Dan yang tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Benar sekali. Dengan ayat itu sudah menjelaskan bahwa firman itu adalah Allah. Nah, menjadi pertanyaannya, dari mana firman itu bisa muncul? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Dari mana sehingga firman ini sehingga bisa dapat ditulis? Dari mana firman itu? Oke, mungkin ada yang mau menjawab sebelum saya menunjuk, ada yang menjawab. Dari mana sih sehingga ada firman ini? Dari siapa saja sehingga firman ini dapat dituliskan? Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa firman Allah, apa itu firman Allah? Pada mulanya adalah firman. Firman itu atau firman ini adalah Allah. Nah, muncul lagi satu pertanyaan yang menarik. Dari mana sehingga firman ini bisa ada? Siapa yang menuliskan akan kitab ini? Dari mana sehingga bisa tertulis kitab ini? Mungkin ada yang mau menjawab sebelum saya menjawab. Ditulis oleh manusia. Oke, benar. Gak apa-apa, benar. Ditulis oleh manusia. Nah, itu jawaban yang sangat tepat. Ditulis oleh manusia. Nah, lewat manusia, Alkitab, dan lewat Allah, sehingga manusia bisa menuliskan akan firman ini. Nah, menjadi satu pertanyaan lagi. Ini kita bertanya biar sehingga bisa membuka wawasan kita. Oke. Dengan apa Tuhan memberikan kepada manusia untuk menuliskan akan firman ini? Roh Kudus. Tepat. Nah, benar sekali. Seperti tadi, apa itu firman Allah? Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Nah, Allah sendiri yang
memberikan kuasa Roh Kudusnya kepada ahli-ahli Taurat atau seperti manusia-manusia untuk menuliskan akan firman Allah ini. Nah, orang-orang yang menulis akan firman Allah ini berbagai jabatan mereka. Contoh, ada yang bertani, ada peternakan, ada pokoknya berbagai jabatan. Sehingga tapi di situ Tuhan memberikan mereka ilham itu melalui Roh Kudus untuk mereka dapat menuliskan akan firman Tuhan ini. Seperti tadi Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan kita. Oke. Dan kita bisa buka lagi di dalam apa sih fungsi dari firman ini? Apakah firman ini hanya sekedar firman atau hanya sekedar untuk bacaan begitu saja? Baik, kita coba buka di dalam Ibrani 4 ayat 12. Mungkin ada yang bisa bacakan Ibrani 4 ayat 12. Ibrani berapa? Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk ama dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oke, terima kasih. Dari kitab Ibrani 4 ayat 12 ini. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa apakah firman ini hanya sekedar firman atau bacaan? Nah, di dalam Ibrani 4 ayat 12 tadi sudah dibacakan bahwa saya ambil dari ayat itu adalah firman Allah yang hidup dan kuat. Nah, jadi firman ini adalah firman yang hidup. Nah, yang hidup berarti dia menghidupkan. Firman ini menghidupkan karakter-karakter kita. Contoh, kalau sering orang bosan, kadang tidak membaca tentang apa firman ini. Tapi perlu kita ketahui bersama-sama bahwa firman ini sendiri diilhamkan oleh Allah, memberikan Roh Kudus kepada para rasul-rasul atau ahli Taurat untuk menulis akan kitab ini. Sehingga di Ibrani 4 ayat 12 mengatakan bahwa firman Allah sangat kuat dan hidup. Oke, dan di situ juga mengatakan bahwa firman Allah hidup dan kuat lebih tajam dari pedang bermata dua. Oke, dan pada saat ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Allah sendiri menyatakan dirinya melalui firman? Oke. Bagaimana cara Allah dia menyatakan dirinya melalui firman ini? Dari kira-kira apa yang kita ketahui dari firman ini bahwa Allah dia menyatakan kehadirannya melalui firman ini. Melalui apa? Contoh ya, Saudara Mary, ketika dia menulis satu buku, apa yang harus dia buat di buku itu sehingga orang bisa tahu bahwa oh ini si Mary yang menuliskan buku ini. Nah, menjadi pertanyaannya, bagaimana cara Allah menyatakan dirinya melalui firman ini? Mungkin ada yang mau menjawab? Mungkin ada yang mau menjawab melalui apa Allah menyatakan dirinya melalui firman ini. Baik, kalau tidak ada yang menjawab, coba kita buka di dalam Mazmur 19 ayat 2. Mazmur 19 ayat 2. Mungkin ada yang bisa bacakan? Aku. Oke. Mazmur 19 ayat 2, begini firman Tuhan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oke. Nah, di situ sudah sangat jelas dengan pertanyaannya. Bagaimana cara Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya? Langit menceritakan kemuliaannya. Sering kita melihat bahwa di situ ada sunset, apa semua di sini yang berada di dunia. Oh, itu indah sekali. Oh, itu indah sekali. Di situ sudah menceritakan tentang menyatakan diri akan firman Allah. Di situ sudah menyatakan akan Allah. Wah, itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah sangat bagus. Nah, melalui firman ini, seperti situ bilang, langit menceritakan kemuliaan Allah. Dari sini Allah menyatakan dirinya melalui firman yang seperti tertulis dalam
Mazmur 19 ayat 2. Nah, di situ juga coba kita lihat lagi di Ibrani 1 ayat 1. Di Ibrani ayat 1 ayat 1 di situ mengatakan bahwa setelah zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, dengan nabi-nabi itu juga Tuhan memberikan atau mereka menceritakan kemuliaan Allah melalui para nabi-nabi itu. Oke. Dan kita masuk ke berikutnya. Ini pertanyaan yang berikutnya. Apa bukti pemeliharaan Allah melalui firman-Nya? Apa buktinya? Apa bukti yang Allah tuliskan atau apa yang Allah tuliskan dalam firman-Nya? Pemeliharaannya, apa yang Allah buat dalam firman-Nya? Apa bukti pemeliharaan Allah melalui firman-Nya? Mungkin ada yang mau menjawab. Apa bukti? Apa bukti dalam Alkitab ini bahwa Allah memelihara kita? Apa buktinya? Ada tertulis di kitab mana? Di pasal berapa? Tinggal kita sebutkan aja apa bukti dari kita bahwa Allah memelihara kita. Oke, kalau masih bingung-bingung, coba kita buka di dalam Mazmur 103 ayat 13. Coba ya kita buka di Mazmur 103 ayat 13. Mungkin ada yang mau bacakan di dalam Mazmur 100. Mazmur berapa? 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oke. Itu bukti pemeliharaan Allah melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya, di situ mengatakan bahwa melalui firman-Nya bukti bahwa Allah memelihara kita. Di situ bilang seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Nah, kalau Bapa tidak sayang kepada anak-anaknya, nggak mungkin sekarang kita ada di sini. Kita bertemu secara Zoom atau masih kita bisa menghidup sekarang. Nah, ini bukti bahwa Allah sendiri sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, jadi ketika orang yang takut akan Tuhan, yang takut akan Allah sendiri, Allah sangat menyayangi kepada kita. Nah, itu bukti, satu bukti bahwa Allah, bukti pemeliharaan Allah kepada kita. Oke, berikutnya kita buka lagi di dalam Yesaya 66 ayat 13. Coba kita buka di Yesaya 66 ayat 13. Mungkin ada yang mau bacakan, silakan. Yesaya 66 ayat 13. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Oke, ini bagus. Seperti seorang yang dihibur ibunya. Pernah kita mengalami contoh masalah atau masalah yang besar, sering ibu kita menghibur kita, memberikan kita motivasi, memberikan kita, pokoknya memberikan kita jalan keluar dari masalah itu. Nah, itu sebaliknya juga. Bukti pemeliharaan Allah kepada kita bahwa Dia diumpamakan seperti seorang yang dihibur oleh ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Yang dimaksud aku di dalam Yesaya 66 ayat 13 itu bahwa Allah sendiri, Yesus sendiri yang akan menghibur kita. Oke. Dan berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Ini pertanyaan yang menarik juga ya, pertanyaan yang menarik. Mungkin bisa kasih pendapat. Apa manfaat firman bagi kita? Ini apa manfaat firman bagi kita? Mungkin dari siapa yang mau menjawab? Mungkin silakan menjawab. Di unmute biar bisa menjawab. Ini manfaat yang mengajar dan memberi tunun arah hidup.
Oke, bagus, bagus. Mungkin ada lagi, ada lagi. Pertanyaan bilang apa Kak Fadri? Kita mendengar Manfaat dan disadarkan akan bagi kesalahan-kesalahan kita. apa manfaat firman Tuhan bagi kita? Itu lebih tepat. Apa manfaat firman ini bagi kita? Apa manfaatnya? Untuk kita ini apa? Mendengarkan firman Tuhan dan disadar untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Saudari Mary. Coba kita buka di dalam Mazmur 109 ayat 105. Mungkin ada yang bisa hafalkan. Mazmur 119. 109. 19. Coba 109 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, apa manfaat firman bagi kita? Di dalam Mazmur 119 ayat 109 ayat 105, firman itu pelita dan terang bagi kakiku. Firman itu terang. Coba gelap, apa yang kita lihat coba? Kita tidak melihat apa-apa, justru kita kayak merasa orang buta tanpa melihat apa-apa. Nah, justru di sini adanya firman Allah adalah adanya firman Allah untuk kita. Di situ dia tambah firman itu pelita dan terang bagi jalan manusia. Banyak hal dalam firman ini, dalam firman Tuhan ini banyak hal yang diceritakan di sini bisa merubah hidup kita. Jika di situ firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalanku. Ya. Jadi kalau sudah dibilang firman-Mu itu terang, berarti kalau sudah terang berarti tidak akan ada kegelapan. Firman ini sudah benar-benar terang. Nah, kembali kepada kita. Bagaimana kita menanggapi akan firman Tuhan ini. Oke. Coba kita buka lagi di dalam Yohanes 17 ayat 17. Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tadi adanya firman Tuhan, Alkitab ini sini sudah jelaskan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tidak ada buku-buku yang lain yang mengatakan bahwa ini adalah kebenaran. Ini Alkitab sendiri, firman Tuhan sendiri sudah menyatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Coba kita buka lagi di dalam Mazmur 119 ayat 130. Dalam Mazmur 19 ayat 130. Mazmur 119 atau Mazmur 19? Mazmur 119 Ayat 30. Ayat 130 atau ayat 30? Tuki. Mazmur 119 ayat Tuki mau mati. ayat 130. Mazmur 119 ayat yang ke-130, beginilah firman Tuhan. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, contoh orang-orang bodoh ini bagaimana? Dalam 10 hukum dikatakan bahwa jangan membunuh, tapi orang membunuh. Nah, adanya firman ini mengingatkan bahwa firman ini adalah terang. Di situ dikatakan bahwa memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, orang-orang bodoh. Jadi, kalau kita melakukan hal yang salah, kembali kepada firman ini. Firman ini sudah memberikan terang, mempelajari kita lebih baik.
Nah, seperti tadi saya bilang, kembali kepada kita bagaimana kita menanggapi akan firman Tuhan ini. Oke, berikutnya, di ayat berikutnya coba kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 8. Yesaya 40 ayat 8. Di situ mengatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Mau sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, firman ini akan tidak tergantikan. Firman ini akan selama-lamanya, ada untuk selama-lamanya. Nah, ada sampai selama-lamanya. Ini bagus. Tadi di sini dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita ini untuk selama-lamanya. Baik, ini yang terakhir. Sebenarnya masih ada banyak ayat, tapi nanti saya akan bagikan. Coba kita buka di dalam, ini pertanyaan terakhir. Apa yang membuat kita mampu menunggu janji Allah yang ada di dalam Alkitab ini? Apa yang membuat kita tetap teguh dengan janji Allah? Apa yang membuat kita mampu menunggu janji Allah yang ada di dalam Alkitab? Baik, tapi sebelum itu coba kita buka di dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 7. Di Amsal 2 ayat 1 sampai 7. ya. Baca kok? Ya, baca. Amsal 2 ayat 1 sampai 7, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Oke, ini sudah sangat jelas ya, bahwa karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, Ia memberikan pertolongan bagi orang-orang yang jujur. Nah, di dalam 2 Petrus, di dalam Yeremia 10 ayat 10, di situ mengatakan bahwa tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Allah yang benar, dialah Raja yang hidup, Raja yang kekal. Nah, di situ sudah sangat jelas. Di dalam Yeremia 10 ayat 10 sudah mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah yang benar. Dialah Raja yang hidup dan Raja yang kekal. Dia sendiri yang akan menyelamatkan kita semua. Nah, sehingga di dalam firman Allah ini sudah menuliskan tentang janji-janji Allah, kebenaran-kebenaran Allah, nasihat-nasihat Allah kepada kita. Nah, sebagai kesimpulan dari topik ini, di mana perlu kita ketahui bahwa Alkitab dari firman ini, di sini firman Allah ini mengajarkan kita atau selalu merubah hidup kita, menerima nasihat-nasihat. Ini banyak teguran-teguran dalam Alkitab, dan dari firman ini dapat merubah hidup kita dan dapat menjalankan kebenaran ini dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini dirubah. Dan disinilah supaya kita semakin sama seperti Yesus. Nah, di situ supaya kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah daripada firman Tuhan ini. Tapi di sini mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan atau kebenaran Allah itu sampai selama-lamanya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Kami mau tanya itu. Kamiri mau tanya? Kalau Sedang main gila ini orang. Oke, mungkin ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin yang mau doa tutup, silakan.
Kakak Mary yang doa tutup. Kak Mary mungkin bisa doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal dalam kerajaan surga, kembali kami datang bersyukur minta terima kasih oleh karena Engkau sudah berkati kami dari tadi hingga acara kami sudah berakhir dengan baik. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan atau nasihat-nasihat yang kami sudah dengarkan. Kiranya Engkau selalu berkati agar kami dapat mengerti dan praktikkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pimpin serta kami sepanjang malam ini Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.